Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan memaparkan mengenai mekanisme musyawarah mufakat. Tapi sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Septiana Putri, dengan NIM A320-2055, beserta kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Budining Siregar dengan NIM A320-2012. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hasna Askia dengan nomor induk mahasiswa A320-200003. Oke, sebelum lanjut ke materinya, saya akan bacakan poin-poin besar yang akan kami bahas kali ini. Ada 6 poin. Yang pertama, mengenai pengertian musyawarah mufakat. Yang kedua, mengenai ciri-ciri musyawarah mufakat. Lalu, prinsip musyawarah mufakat. Yang keempat, tata cara dalam bermusyawarah mufakat. Yang kelima, adab dalam musyawarah mufakat, adab dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, mengenai sikap dalam musyawarah mufakat. Oke, saya akan memulai di poin pertama, itu mengenai pengertian musyawarah itu sendiri. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, ulur rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah dan menyangkut urusan keduniawian. Berikutnya, poin yang kedua, ciri-ciri musyawarah mufakat. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah harus mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah yang lain. Dan yang terakhir, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Poin ketiga, prinsip-prinsip bermusyawarah mufakat. Pertama, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ataupun Undang-Undang 1945. Ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Keempat, apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Kelima, setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan baik. Poin keempat, tata cara musyawarah mufakat. Seluruh anggota yang mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota, bukan pribadi. Seluruh anggota dapat mencerna dan memahami apa yang sedang dimusyawarahkan. Seluruh anggota harus sadar bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik demi anggota. Seluruh anggota harus bisa menahan emosinya apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan seluruh anggota wajib menaati peraturan yang sudah diterapkan, walaupun hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Di sini saya akan menyampaikan tentang adab dalam menyampaikan pendapat dalam musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang pertama adalah pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, dasari pendapat dengan akal yang sehat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, utamakanlah kepentingan umum. Yang kelima, jangan menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan dengan pendapat orang lain. Yang ketujuh, jangan memaksakan pendapat. Yang kedelapan, menerima kritikan dari orang lain. Yang kesembilan, berlapang dada jika pendapat kita ditolak. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan hasil keputusan bersama. Selanjutnya adalah sikap yang harus kita lakukan dalam musyawarah untuk mufakat, yaitu bekerjasama, saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, tidak bersikap acuh tak acuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menyampaikan pendapat dan mendebat dengan cara yang baik, menerima keputusan musyawarah, melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab, lapang dada, tidak sombong, dan amanah ayat.
Sekian pemaparan kami mengenai materi musyawarah mufakat. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.